Tablet Huawei MatePad SE 11 hadir di Indonesia secara resmi. Tablet ini ditujukan untuk berbagai jenis penggunaan, misalnya produktivitas, hiburan, ataupun kegiatan untuk menemani anak. Ya, benar saja, tablet ini cocok untuk siapa saja berkat beberapa fitur unggulan di dalamnya. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan dari Huawei MatePad SE 11. Huawei MatePad SE 11 menghadirkan ukuran layar yang cukup luas bagi sebuah tablet, yakni 11 inci. Menariknya, layar dengan rasio 16:10 ini memiliki desain bezel yang cukup tipis di sekelilingnya. Rasio layar ke bodinya bahkan mencapai 85% sehingga terasa lebih luas saat dipandang. Namun jangan salah, tipisnya desain bezel pada sebuah tablet ini tak sama dengan HP. Pasalnya, bezel pada tablet tetap harus punya ketebalan yang pas agar layar tak mudah tersentuh atau tanpa sengaja saat digenggam. Bicara soal kualitas, Huawei menyematkan resolusi yang cukup tinggi di layarnya, yakni dengan resolusi Full HD+. Meski masih menggunakan panel IPS LCD, kualitas warna yang ditampilkan sudah sangat baik dan tajam. Kecerahan layar puncaknya pun bisa mencapai 400 nits. Salah satu keunggulan di sektor layar ini adalah tingkat kenyamanan yang ditawarkan Huawei. Layar Huawei MatePad SE 11 sudah dibekali 2 sertifikasi dari TUV Rainline Low Blue Light dan Flicker Free. Mata Anda tak akan cepat terasa lelah karena minimnya cahaya biru dan tentunya lebih menyehatkan. Ditunjukkan untuk semua kalangan, Huawei MatePad SE 11 tampil dengan desain yang sederhana tapi tetap premium. Di bagian belakangnya terlihat sangat bersih dengan hanya tulisan Huawei saja di bagian tengahnya. Sedangkan modul kameranya dibuat kecil ala Huawei yang tak memakan banyak tempat. Ukuran bodinya cukup ringkas dengan sebuah tablet. Ketebalan bodinya hanya 6,9 mm dengan bobot 475 gram. Hal yang membuat saya suka dari desain ini adalah framenya yang datar dengan tepi sudut tegas. Tekstur yang dibuat juga matte sehingga akan terasa lebih premium saat disentuh. Untuk bodinya, Huawei menggunakan desain unibody design menggunakan material aluminium berkualitas tinggi dengan varian warna nebula grey atau abu-abu. Huawei MatePad SE 11 bahkan sudah melewati beberapa pengujian Mechanical Environment Reliability sampai 60 kali. Hal ini membuatnya menjadi lebih kokoh sampai 45,2% dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk mendukung aktivitas hiburan yang lebih seru, Huawei MatePad SE 11 hadir dengan quad speaker. Artinya tablet ini memiliki 4 buah speaker yang tersimpan di bagian bodi samping tablet. Keberadaan 4 buah speaker ini tentu cukup menarik, apalagi untuk sebuah tablet. Aktivitas seperti menonton akan jadi lebih imersif. Bermain game pun akan jadi lebih seru. Anda tak perlu khawatir lubang speakernya tertutup karena posisi yang strategis. Huawei juga mengklaim bahwa quad speaker di Huawei MatePad SE 11 ini menggunakan teknologi Huawei Houston 9.0. Jenis teknologi ini mampu menghadirkan ultra bass, clear voice, serta treble yang lebih enak didengar. Di dalamnya juga ada 3 level volume berbeda, yakni comfortable, balance, dan rich sound. Sebagai sebuah tablet, Huawei MatePad SE 11 dibekali ketahanan baterai yang awet dengan kapasitas 7700 mAh. Kapasitas baterainya ini sama dengan Huawei MatePad 11.5 dan lebih besar dari Huawei MatePad 11 2023. Yang jelas, kapasitas ini lebih besar dibandingkan ponsel kebanyakan. Tablet ini pun dibekali dengan fitur fast charging 22,5 watt. Meski bukan yang terbaik, proses pengisian dayanya bisa sedikit dipersingkat. Untuk meningkatkan produktivitas ataupun kreativitas, Huawei MatePad SE 11 dibekali beberapa aksesori menarik. Salah satunya adalah stylus pen atau stylus Huawei M Pencil Lite. Keberadaan stylus ini tentu cukup menarik untuk yang punya hobi menggambar atau membuat desain grafis atau produktivitas lainnya.
Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Huawei MatePad SE11 ini cocok untuk semua kalangan umur, termasuk anak-anak. Bukan tanpa alasan, tablet ini memiliki fitur khusus anak-anak yang bernama Kids Corner. Namun, jika Anda mencari tablet yang memang khusus untuk anak-anak, Anda bisa memilih versi lain dari tablet ini, yakni Huawei MatePad SE11 Kids Edition. Kids Corner merupakan fitur yang membuat ruang khusus bagi anak untuk belajar dan bermain. Fitur ini akan memisahkan berbagai konten yang tak pantas dikonsumsi oleh anak sehingga aman untuk tumbuh kembangnya. Huawei MatePad SE11 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang cukup bertenaga. Chipset ini memiliki proses manufaktur 6 nanometer. Keberadaan chipset ini di kelas harga yang 2 jutaan saya rasa sudah cukup oke. Performa dan tenaga yang diberikan oleh Snapdragon 680 juga masih tergolong baik. Di dalamnya terdapat 8 inti prosesor, meliputi dari 4 inti performa tinggi dengan Kryo 265 Gold berbasiskan Cortex A75 berkecepatan 2,4 GHz, serta 4 inti hemat daya Kryo 265 Silver berbasiskan Cortex A53 dengan kecepatan 1,9 GHz. Chipset ini dilengkapi dengan kartu pengolah grafis Adreno 610, mendukung RAM LPDDR4X Dual Channel, serta ISP Spectra 346 yang mendukung kamera tunggal 64 MP atau dual kamera 16 MP. Huawei MatePad 11 juga sebenarnya memiliki varian lain dengan chipset Kirin 710A dengan fabrikasi 14 nanometer. Namun varian ini tampaknya hanya tersedia untuk pasar di luar Indonesia. Sama seperti produk Huawei lainnya, Huawei MatePad SE11 hadir dengan sistem operasi buatan sendiri yakni Harmony OS. Salah satu keunggulan yang ditonjolkan adalah kemampuannya dalam menyinkronkan ekosistem perangkat Huawei. Ini adalah advantage yang dimiliki Huawei sebagai brand yang menggunakan sistem operasi buatan sendiri. Jadi, ketika Anda memiliki earphone ataupun TV dari Huawei, Anda bisa menghubungkannya dengan Huawei MatePad SE11 dengan sekali usap. Hal ini sama dengan cara Apple saat menghubungkan perangkat-perangkat berbasis iOS. Berkat kemampuan sinkronisasi antar perangkat yang seamless dan cepat, Anda tak perlu melakukan proses ribet seperti pairing yang seringkali memakan waktu. Meski jarang sekali ada orang yang menggunakan tablet untuk memotret, Huawei MatePad SE11 tetap dibekali satu kamera di bagian belakang, serta satu lagi di bagian depan yang biasanya lebih penting keberadaannya. Sayangnya tak ada yang spesial dari sektor kamera ini. Konfigurasi kamera yang ditawarkan terbilang sangat biasa untuk sebuah tablet, terutama di bagian depan yang hanya menggunakan kamera wide 5 MP. Padahal, kamera depan ini jadi yang paling penting karena lebih sering digunakan. Misalnya untuk melakukan video call, meeting, ataupun pertemuan online lainnya. Sedangkan di bagian belakangnya, Huawei MatePad SE11 dibekali satu kamera 8 MP. Untungnya kamera ini sudah dibekali fitur autofocus sehingga bisa memotret dengan lebih baik. Sedangkan perekaman videonya bisa mencapai 1080p di 30 fps. Kekurangan lainnya yang mesti diperhatikan dari Huawei MatePad SE11 adalah tak adanya slot SIM card. Dengan kata lain, tablet ini hanya bisa terhubung dengan jaringan internet melalui Wi-Fi. Hal ini tentu menjadi sebuah catatan penting, apalagi tak semua orang memiliki jaringan Wi-Fi di rumahnya. Selain itu, Huawei MatePad SE11 juga menghilangkan port audio jack 3,5 mm di bodinya. Hal ini akan sedikit merepotkan bagi Anda yang lebih suka menggunakan earphone ataupun headphone berkabel, sebab harus menggunakan converter agar bisa terhubung dengan tablet. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar gadget terbaru dari Gadget Me.